Nama saya Yusuf Chandra Dinata, NIM 20 13 30 98, Prodi D3 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Amzulan Saputra, NIM 2023 3049, Prodi Manajemen Pajak. Perkenalkan, saya Alsa Fitri, NIM 2023 3025, Prodi Manajemen Pajak. Perkenalkan, nama saya Febriana Nanda Putri dengan NIM 2023 3032 dari D3 Manajemen Pajak. Perkenalkan, saya Rendy Ismianto, NIM 2023 3081, berasal dari Manajemen Pajak. Pancasila sebagai jati diri bangsa. Jati diri bangsa adalah identitas suatu bangsa yang menjadi pemicu semangat kesinambungan hidup bangsa yang bersangkutan. Jati diri bangsa Indonesia adalah identitas bangsa Indonesia yang menjadi pemberi semangat demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia dapat diidentifikasikan melalui citra budaya dan peradaban bangsa Indonesia yang telah ada sebelum bangsa ini ada dan merdeka. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pancasila adalah suatu filsafat yang merupakan fundamen pikiran, jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya, yang di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Dalam artian bahwa Pancasila lah yang menjadi pondasi awal berdirinya bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada sejak kemerdekaan bangsa Indonesia hingga hari ini. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berkewajiban mempertahankan kemurnian Pancasila di tengah gencarnya arus globalisasi. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Topik yang kedua. Dalam topik ini kita dibagi menjadi 3 bagian, yaitu apa itu kepribadian bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang ketiga, kepribadian bangsa Indonesia dalam era globalisasi. Pancasila adalah pribadi bangsa Indonesia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa semakin dikuatkan dengan nilai-nilai leluhur yang dipegang teguh oleh rakyat Indonesia. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yakni suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita masuk yang poin yang pertama, apa itu kepribadian bangsa? Kepribadian bangsa terdiri dari 2 kata, yakni kepribadian dan bangsa. Kepribadian artinya orientasi sifat yang berbeda dalam diri sendiri ketika menghadapi kondisi tertentu. Sedangkan bangsa adalah kumpulan masyarakat yang memiliki keterkaitan dan saling berhubungan untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Jadi, kepribadian bangsa merupakan ciri-ciri perilaku maupun karakteristik yang terlihat dalam kehidupan suatu masyarakat dalam sebuah kesatuan nasional. Poin yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Pancasila sebagai kepribadian bangsa juga mencerminkan jiwa sekaligus pandangan hidup rakyat Indonesia. Perlu diketahui, yang dimaksud dengan perwujudan nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa memiliki nilai seperti norma, etika, budaya yang berasal dari sejarah bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia wajib menjunjung tinggi dan menjaga sikap tingkah lakunya dengan identitas bangsa Indonesia demi di mata dunia. Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia karena Pancasila merangkum nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang ada di Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia dalam era globalisasi. Secara umum, globalisasi yaitu sebuah proses dalam sistem masyarakat secara global yang akan tidak terpengaruh dengan batas wilayah. Pada hakikatnya, globalisasi adalah sebuah mekanisme yang muncul dari sebuah pemikiran yang dibentuk dan diperkenalkan pada bangsa lain.
Dengan adanya globalisasi, tentu akan berdampak pada perubahan kepribadian suatu bangsa. Agar bangsa Indonesia tidak kehilangan kepribadian dalam era globalisasi, maka kita harus melakukan ini sebagai berikut. Yang pertama, membentengi diri dengan budaya bangsa lain sendiri. Kita harus membentengi diri kita kepada budaya-budaya lain. Kita harus melestarikan budaya-budaya Indonesia. Yang kedua, menyaring budaya-budaya yang masuk ke Indonesia agar kita tidak terpengaruh dalam budaya-budaya asing. Yang ketiga, menerapkan nilai kepribadian bangsa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Peran globalisasi Indonesia memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai semangat kebangsaan nasionalisme kepada bangsa Indonesia. Dampak positif adanya globalisasi pada artian nasionalisme yaitu ditinjau dari politik secara global. Yang kedua, ditinjau dari segi ekonomi secara global. Dari segi politik secara global, sebuah pemerintahan yang dioperasikan dengan cara terbuka, transparan, dan juga demokratis. Karena sebuah pemerintahan yaitu satu kesatuan dari sebuah negara yang kalau pemerintahan berjalan dengan cara yang jujur, bersih, dan dinamis, udah bisa dipastikan akan membuat rakyat memberi tanggapan yang baik dan positif. Tanggapan yang positif bisa berwujud upaya menjaga keutuhan NKRI. Dari segi ekonomi secara global, pada pasar internasional yang setiap hari terbuka lebar meningkatkan peluang dan juga kesempatan kerja yang bisa membantu meningkatkan pendapatan devisa negara. Dengan begitu, akan dapat mengubah dan meningkatkan taraf ekonomi bangsa Indonesia yang turut mendukung kehidupan nasional dan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia di dalam bersikap dan bertingkah laku di kehidupan sehari-hari. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu yang memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia sebagai pedoman kehidupan di dalam bermasyarakat dan berbangsa, serta menimbulkan niat dan tekad yang kuat untuk mengamalkannya di kehidupan nyata. Pancasila sebagai pandangan hidup, yang berarti nilai-nilai Pancasila melekat di kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa pada butir pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila pertama mengartikan bahwa sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan, yaitu tentunya sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini kita diminta untuk memahami bahwa setiap manusia itu derajatnya sama, sehingga kita harus menjaga satu sama lain, harus saling membantu, saling menjaga, dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Persatuan Indonesia. Sila ini itu mengartikan bahwa kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara lebih utama daripada kepentingan pribadi. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini itu mengartikan bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini yang mengartikan bahwa mengimbangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan selalu bersikap adil. Jadi sikap kita sebagai warga negara Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai di setiap butir Pancasila yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila artinya 5 dasar atau 5 asas, yaitu nama dari dasar negara kita, Negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yang terdapat dalam buku Negara
Katargama, karangan Prapanca, dan buku Sutasoma, karangan Tantular. Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia ialah keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Yang B, tujuan Pancasila sebagai jiwa bangsa. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Oleh karena itu, yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini, maka Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yang merupakan perumusan yang beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita. Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupan akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur. Mungkin Pancasila akan hanya tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia apabila ini terjadi, maka segala dosa dan noda akan melekat pada kita yang hidup di masa kini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk mengangkat dan membela Pancasila di Indonesia. Nasionalisme melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara. Perumusan Pancasila sebagai ideologi negara terjadi dalam BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di dalam badan inilah Soekarno mencetuskan ide yang merumuskan perkembangan dari pemikirannya tentang persatuan tiga aliran besar: nasionalisme, Islam, dan Marx. Pemahamannya tentang tiga hal ini berbeda dengan pemahaman orang lain yang mengkaitkan ketiganya tidak dapat disatukan. Dalam sebuah artikel yang ditulisnya, dia menyatakan, "Saya tetap nasionalis, tetap Islam, tetap Marx. Sintes dari tiga hal inilah memenuhi saya punya dada." Satu sintes yang menurut anggapan saya sendiri adalah sintes yang Guelding. Dalam artikel itu, dia juga menjelaskan bahwa Islam telah menebalkan rasa dan haluan nasionalisme. Cita-cita Islam untuk mewujudkan persaudaraan umat manusia dinilai Soekarno tidak bertentangan dengan konsep nasionalisme. Pemisahan itu tidak berarti menghilangkan kemungkinan untuk memberlakukan hukum-hukum Islam di negara. Karena bila anggota parlemen sebagai besar orang-orang yang berjiwa Islam, mereka dapat mengusulkan dan memasukkan peraturan agama di dalam undang-undang negara. Itulah cita ideal negara Islam menurut Soekarno. Dengan dasar pemikiran itulah, Soekarno mengusulkan 5 asas untuk negara Indonesia. Merdeka, kelima asas itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan. Adapun beberapa ancaman terhadap Pancasila.
Yang pertama, di tingkat substantif, Pancasila belum sepenuhnya menjadi prinsip-prinsip kebijakan dan regulasi yang dirumuskan pada penyelenggaraan negara. Yang kedua, dalam tingkat implementasi, Pancasila saat ini diuji terancam kehilangan daya tahannya untuk menjaga kehendak bersama. Selama 32 tahun, Pancasila lebih berdayakan sebagai alat politik. Hal ini menimbulkan akses negatif timbulnya stigma negatif pada Pancasila sebagai sebuah doktrin. Yang ketiga, ancaman terhadap Pancasila terjadi karena adanya inkonsistensi penerapan sila Pancasila hanya dimaknai sebagai kata-kata retorik. Sila-sila Pancasila hanya dimaknai sebagai kata retorik ini. Yang pertama, nilai ketuhanan dinodai oleh perilaku koruptif dan sekularisme yang ekstrim. Yang kedua, nilai kemanusiaan masih dicederai dengan pengabaian hak-hak dasar rakyat. Yang ketiga, nilai persatuan dibatasi pada aspek kesatuan kewilayahan semata. Yang keempat, nilai permusyawaratan lebih mengarah pada demokrasi yang prosedural. Yang kelima, nilai keadilan sosial belum secara sesungguhnya menjadi dasar kebijakan ekonomi makro. Baiklah, saya akan membacakan materi nomor 5 tentang Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Sebagai negara yang telah memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia memilih Pancasila sebagai landasan negara. Landasan negara inilah yang menjadi fondasi dari negara Indonesia. Pancasila terbentuk karena suatu kesepakatan yang diperoleh dari jiwa bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjelma menjadi sebuah landasan yang mendasari dari segala aspek yang terjadi pada NKRI. Banyak pembahasan mengenai dasar negara NKRI ini. Salah satunya pembahasannya adalah fungsi dari Pancasila itu sendiri. Pancasila memiliki beberapa fungsi, antaranya sebagai identitas bangsa, sebagai perjanjian luhur, sebagai cita-cita bangsa, sebagai sumber tertib Indonesia, sebagai falsafah pemersatu bangsa. Pada saat bangsa Indonesia bangkit untuk hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka. Apa yang dimaksud perjanjian luhur? Perjanjian luhur adalah suatu perjanjian yang dianggap penting dan mencakup banyak hal, banyak individu dan banyak pembahasan. Selain itu, perjanjian luhur dapat diartikan bahwa perjanjian itu memiliki nilai yang dianggap penting. Pancasila dikatakan sebagai perjanjian luhur bangsa karena Pancasila digali dari sosio budaya bangsa Indonesia sendiri. Disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do my two-step.